Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas kuis dari Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya, untuk anggota kelompok kami yang pertama ada Bima Fadila Arham dengan NIM akhir 301, Muhammad Firman Jayakusuma dengan NIM akhir 319, ada Ahmad Ridwan dengan NIM akhir 3, ada Riki Prasetya Priyanata dengan NIM akhir 339. Untuk soal pertama akan saya jelaskan. Ini soalnya. Baik, untuk jawaban 1A dengan pertanyaan apakah dibutuhkan implementasi ERP sistem pada NSF, terus mengapa? Jadi NSF sangat membutuhkan implementasi dari sistem ERP. Alasannya karena NSF mengalami masalah karena data antara divisi seperti akuntansi, penjualan, dan gudang belum terintegrasi dengan baik. Masing-masing masih menggunakan sistem yang berbeda-beda seperti software akuntansi, spreadsheet, dan kartu stok manual. Selain itu, terdapat tantangan seperti promosi dan diskon yang tidak terukur profitabilitasnya, biaya logistik yang mahal sehingga dapat menyebabkan terjadinya customer churn rate. Permintaan distributor yang sering fluktuatif yang akan berdampak pada pembengkakan safety stock. Hal ini dapat diatasi dengan sistem ERP yang mampu mengintegrasikan seluruh aktivitas bisnis ke dalam satu platform terpadu. Untuk jawaban 1B, dengan pertanyaan apakah penggunaan ERP sistem dapat mengatasi permasalahan di atas, analisa hal tersebut. Penggunaan sistem ERP dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut dengan analisis yang pertama, software akuntansi dan pencatatan gudang berbeda. Itu dapat diatasi dengan ERP akan mengintegrasikan modul finance dan accounting, sales, inventory, dan procurement sehingga seluruh divisi memiliki data yang real time dan terpusat. Lalu ada promosi dan diskon tidak terukur profitabilitasnya. Itu modul sales dan marketing ERP dapat mencatat dan menganalisis efektivitas promosi serta menghitung dampak diskon terhadap profitabilitas. Lalu ada inefisiensi produksi akibat perencanaan yang buruk. Modul Producing Planning dan Kontrol dalam ERP dapat membantu merencanakan produksi berdasarkan data permintaan real, forecasting, dan data historis. Biaya logistik mahal dan customer churn. Modul Supply Chain Management ERP dapat mengoptimalkan jalur distribusi, merencanakan pengiriman, dan memantau biaya logistik agar lebih efisien. Permintaan distributor fluktuatif dan pembekatan safety stock. Modul Demand Forecasting dan Inventory Management ERP dapat menganalisis tren permintaan, mengatur safety stock optimal, dan menyesuaikan produksi agar sesuai kebutuhan pasar. Lalu untuk jawaban 1C, apa saja tantangan yang akan dihadapi perusahaan jika mengimplementasikan ERP sistem? Bagaimana cara mengatasinya? Tantangannya yang pertama ada adaptasi proses bisnis terhadap sistem ERP, melakukan bisnis proses re-engineering sebelum implementasi agar proses bisnis disesuaikan dengan best practice yang didukung ERP. Lalu yang kedua ada waktu implementasi yang lama, itu menerapkan ERP secara bertahap per modul sesuai skala prioritas supaya operasional perusahaan tetap berjalan lancar. Lalu ada biaya implementasi ERP yang cukup besar, membuat perencanaan anggaran secara bertahap, dan mempertimbangkan penggunaan ERP berbasis cloud yang fleksibel dan lebih ringan biayanya. Lalu ada karyawan sulit menerima perubahan sistem kerja, yaitu melakukan sosialisasi, pelatihan, dan mendampingi sejak awal agar karyawan paham manfaat ERP dan lebih siap beradaptasi. Baik, untuk materi untuk jawaban selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nazila. Kepada rekan Nazila dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan untuk pertanyaan nomor 1D. Bagaimana alur integrasi antara SCM dan CRM dengan ERP sistem yang diimplementasikan dapat meningkatkan efisiensi dari efektivitas proses bisnis. Integrasi antara supply chain mengenai manajemen SPM dan customer relationship management CRM dengan sistem enterprise resource planning ERP dapat membuat peningkatan efisiensi dan efektivitas bisnis
NSF sendiri. Sistem ini memungkinkan proses bisnis berjalan lebih selaras melalui alur yang terpadu, memastikan bahwa setiap aspek operasional dari manajemen rantai pasok sehingga interaksi pelanggan beroperasi secara optimal. ERP berperan sebagai tulang punggung mengintegrasikan data dari CRM untuk penjualan dan SCM untuk logistik dan akuntansi. NSF dapat mengoptimalkan sistem mereka dengan menggantikan metode pencatatan manual seperti spreadsheet dengan model ERP yang lebih terstruktur lagi. Model seperti inventory dan sales dalam ERP meningkatkan perusahaan melacak stok secara real time, meningkatkan efisiensi operasionalnya, dan menghindari kesalahan yang kerap muncul dalam manajemen stok konvensional. Di sisi lain, SCM itu memiliki peran yang cukup penting dalam mengatasi ketidakstabilan pemerintah. Fenomena bullwhip effect menunjukkan bagaimana fluktuasi permintaan distributor dapat menyebabkan ketidakseimbangan pasokan. Dengan mengintegrasikan SCM dan ERP untuk permintaan fluktuatif, data permintaan dapat dibagi secara real time, memungkinkan perencanaan yang lebih akurat serta mengurangi ketidakpastian dalam distribusinya. Sementara itu, untuk CRM membantu meningkatkan loyalitas pelanggan dengan menganalisis perilaku konsumen dan mengelola diskon atau promosi berdasarkan data pelanggannya. NSF juga dapat memanfaatkan fitur analisis dalam CRM untuk mengevaluasi efektivitas strategi promosi yang mereka lakukan, mencegah pelanggan meninggalkan brand atau dan memastikan pemasaran lebih berbasis data. Bisa di next slide. Kemudian kita akan membahas 1E, apakah model penjualan yang saat ini dilakukan oleh NSF dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran mereka dan mengapa. Model penjualan hybrid NSF yang mencakup penjualan langsung, distributor pihak ketiga, serta transaksi digital B2B dan B2C dapat membagi dan meningkatkan pemasaran mereka. Pendekatan ini tuh menggabungkan model B2B yang berfokus pada distributor dengan B2C yang memanfaatkan marketplace, sehingga memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing. Namun dalam operasionalnya, NSF perlu memperhatikan potensi konflik antara channel, terutama dalam hal pengelolaan harga. Di sini dijelaskan bahwa ketidakseimbangan harga di berbagai kanal dapat menimbulkan friksi yang menghambat penjualan NSF sendiri. Untuk mengatasi tantangan ini, NSF dapat memanfaatkan price management model dalam ERP untuk menyelaraskan harga di setiap channel secara konsisten dengan sistem harga yang terintegrasi. Perusahaan juga dapat menghindari ketidakselarasan yang berpotensi merugikan hubungan dengan distributor maupun retail. Kemudian kombinasi model B2B dan B2C juga dapat terstruktur dengan baik, memberikan keunggulan kompetitif bagi NSF. Mungkin mereka bisa beradaptasi dengan perubahan tren pasar serta kebutuhan pelanggannya dari NSF sendiri. Jadi next slide. Kemudian 1F, jelaskan seberapa penting private industry networks dibandingkan dengan marketplace. Dalam kasus NSF, apakah masih relevan untuk dilakukan dan mengapa? Di sebelah kanan terdapat tabel di mana itu perbandingan antara private industrial network dan marketplace. Pada tabel tersebut itu menjelaskan terkait menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing modelnya. Private industrial network merupakan jaringan industri tertutup yang memungkinkan kolaborasi eksklusif antara perusahaan dan mitra bisnis mereka. Pendekatan ini memberikan kontrol penuh terhadap transaksinya, meningkatkan keamanan data, serta mengurangi ketergantungan terhadap marketplace publik. Bagi NSF, membangun ketergantungan terhadap marketplace publik, ini tuh dapat membangun jaringan industri tertutup dengan distributor dan dapat menjadi langkah yang tepat untuk mengoptimalkan efisiensi rantai pasok dan memastikan integrasi
yang lebih kuat dan ekosistem bisnis bagi mereka. Sebaliknya, marketplace ini bersifat publik ya, kayak misalkan Tokopedia ataupun e-commerce lainnya yang menawarkan akses luas ke pasar, tetapi dengan biaya komisi yang relatif tinggi, NFF itu dapat memanfaatkan marketplace sebagai B2C, namun mempertimbangkan pengembangan private industrial network bagi distributor mereka akan membantu mengurangi risiko biaya tinggi serta meninggalkan kontrol terhadap rantai pasar. Mungkin itu saja dari saya. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan Nazila. Untuk jawaban 1G akan saya jawab. Sebagai manajemen Nusantara Snack Foods NSF, pemahaman mendalam tentang hubungan antara e-commerce, supply chain management, dan customer relationship management sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. E-commerce dengan data penjualan real time dan analisis trennya meningkatkan visibilitas dan akurasi perencanaan permintaan yang kemudian diintegrasikan ke dalam sistem SCM untuk optimalisasi inventory, pengurangan biaya logistik, dan peningkatan kualitas data. E-commerce juga memperkaya pengumpulan data pelanggan, memungkinkan personalisasi penawaran dan komunikasi proaktif melalui CRM yang esensial untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan mencegah churn. Integrasi SCM dan CRM menciptakan siklus umpan balik yang berharga, di mana informasi kepuasan pelanggan dari CRM dapat meningkatkan proses logistik SCM, sementara data ketersediaan produk dari SCM dapat diinformasikan ke CRM untuk mengelola ekspektasi pelanggan. Jadi untuk mengatasi permasalahan yang ada, NSF perlu fokus pada integrasi sistem e-commerce dengan SCM dan CRM untuk menghilangkan pencatatan manual, memanfaatkan data analitik untuk pengambilan keputusan, merencanakan strategi promosi terukur berbasis perilaku pelanggan, mengoptimalkan rantai pasok berdasarkan permintaan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang kedua. Untuk jawaban 2A, tayangan tersebut sangat relevan jika dikaitkan dengan konsep pengelolaan pengetahuan yang dibahas dalam buku Laudan pada bab Managing Knowledge. Dalam bab tersebut dijelaskan bahwa teknologi informasi, khususnya AI, berperan penting dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data untuk menghasilkan pengetahuan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Implementasi AI yang ditampilkan pada tayangan membantu Walmart dalam mengelola pengetahuan secara efektif, seperti memprediksi kebutuhan stok dan memahami perilaku pelanggan. Hal ini sesuai dengan prinsip Laudan yang menekankan bahwa pengelola pengetahuan yang baik dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi organisasi. Lalu untuk jawaban yang kedua B. Menurut saya penggunaan AI oleh Walmart sudah sangat tepat meningkat skala bisnisnya yang besar dan kompleks. Walmart membutuhkan teknologi yang mampu mengelola inventaris secara akurat, mempercepat proses layanan pelanggan, serta memprediksi permintaan pasar dengan tepat. AI memungkinkan Walmart untuk melakukan hal-hal tersebut secara otomatis dan real-time, sehingga mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, AI juga membantu Walmart bersaing dengan perusahaan e-commerce besar lainnya dengan memberikan pengalaman belanja yang lebih cepat dan personal bagi pelanggan. Baik, untuk jawaban 2C akan dijelaskan oleh rekan saya Riki. Kepada rekan Riki dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan menjawab 2C. Pertanyaannya, analisa dan jelaskan pengembangan AI tersebut. Apakah akan berhubungan dengan efisiensi proses bisnis dan bagaimana hubungannya dengan konsep CGM dan CRM? Nah, jawabannya, AI itu berperan penting dalam mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti entry data, pemrosesan pemasaran, dan manajemen inventaris yang sebelumnya memerlukan intervensi manual. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi kesalahan manusia, mempercepat proses operasional, dan mengalokasikan sumber daya manusia untuk tugas-tugas yang lebih strategis. Kemudian, AI dalam CGM. Yang pertama, peramalan permintaan. AI menganalisis data historis dan tren pasar untuk memprediksi permintaan, membantu perusahaan menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Kemudian, manajemen inventaris.
AI mengoptimalkan tingkat inventaris dengan menganalisis data penjualan dan perilaku pelanggan, memastikan ketersediaan produk yang tepat waktu. Kemudian yang ketiga, manajemen risiko. AI membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam rantai pasok, seperti gangguan pemasok atau perubahan permintaan pasar. Kemudian AI dalam CRM. Yang pertama, personalisasi layanan. AI menganalisis data pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang disesuaikan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kemudian chatbot dan asisten virtual. AI memungkinkan layanan pelanggan 24/7 melalui chatbot yang dapat menangani pertanyaan umum dan masalah pelanggan secara efisien. Integrasi AI dalam CCM dan CRM memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kolaborasi, pengambilan keputusan yang lebih baik, serta responsif terhadap perubahan pasar. Next slide. Kemudian soal 2D. Bagaimana pengembangan teknologi dapat berdampak pada pengambilan keputusan DSS dan ES di Walmart, serta tipe keputusan apa yang lebih cocok sebagai output dari pengembangan teknologi yang dilakukan, antara keputusan tidak struktur, semi-struktur, atau struktur. Coba analisa. Jawabannya, pertama, transisi dari DSS ke Walmart Luminate. Walmart telah menghentikan penggunaan DSS tradisional dalam portal retailing dan menggantinya dengan Walmart Luminate, sebuah platform analitik data yang lebih canggih. Luminate menawarkan fitur seperti alat penyaringan yang lebih baik, waktu pemrosesan yang lebih cepat, dan notifikasi email untuk laporan yang telah selesai. Versi berbayar, Luminate Charter menyediakan wawasan konsumen, bantuan perencanaan permintaan, dan data perilaku pembeli yang lebih mendalam. Kedua, ESS untuk pengambilan keputusan strategis. ESS di Walmart dirancang untuk mendukung manajemen tingkat atas dalam membuat keputusan yang tidak struktur. Sistem ini menggabungkan data internal dan eksternal, menyediakan alat pemodelan dan analisis, serta memungkinkan eksekutif untuk merespons situasi bisnis yang dinamis dengan cepat. Next slide. Nah, ini ada tipe keputusan yang cocok sebagai output dari pengembangan teknologi. Yang pertama itu keputusan struktur. Biasanya terkait dengan operasi rutin dan dapat diotomatisasi seperti pemrosesan transaksi dan transaksi penjualan. Kemudian yang kedua, keputusan semi-struktur. Melibatkan kombinasi analisis data dan penilaian manusia. Contohnya adalah penentuan harga untuk musim liburan, di mana manajer menggunakan data historis, perkiraan permintaan, dan informasi pesaing untuk membuat keputusan. Yang ketiga, keputusan tidak struktur, bersifat strategis dan memerlukan intuisi serta pengalaman manajemen tingkat atas, seperti keputusan untuk memasuki pasar baru. Dengan pengembangan teknologi seperti Walmart Luminate dan integrasi AI, Walmart kini lebih mampu mendukung keputusan semi-struktur dan tidak struktur. Platform ini menyediakan analitik lanjutan dan wawasan yang membantu manajer dan eksekutif dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap perubahan pasar. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih rekan Riki atas penjelasan jawabannya. Untuk soal ketiga akan dibahas oleh rekan saya Bima. Kepada rekan Bima, dipersilakan. Baik, terima kasih atas yang moderator. Di sini saya akan jawab dari soal yang nomor 3. Di soal nomor 3 ini ada 3 poin. Yang pertama ada A. Mengapa tipe negara berdasarkan padahal developer dari negara tersebut? Yang kedua ada poin B, adanya perbedaan aplikasi stop antara di China dan negara lain. Apakah dapat berdampak pada bisnis perusahaan? Ketiga, poin C, apa yang harus manajemen dan organisasi berlakukan jika ingin menggunakan e-commerce di market China? Next slide. Nah, ini jawabannya poin A. Jadi kenapa TikTok nggak bisa diakses di China? Itu penyebab utamanya. Karena kan adanya perbedaan regulasi, kontrol konten, dan kebijakan sensor yang berlaku. Akhirnya pemerintah China memutuskan untuk tidak menggunakan aplikasi TikTok, melainkan menggunakan aplikasi buatan lokal yang bernama Douyin. Aplikasi tersebut merupakan solusi yang ditawarkan oleh ByteDance selaku pengumpulnya yang sama dengan TikTok. Sebagai salah satu strategi adaptasi terhadap lingkungan regulasi nasional
yang merupakan bagian dari tantangan dalam pengelolaan sistem informasi global. Nah, apa itu Douyin? Douyin merupakan aplikasi yang memiliki desain antarmuka yang hampir identik dengan TikTok. Douyin memungkinkan pengguna menonton video pendek dalam format vertikal dan menonton dengan bergeser ke atas. Douyin dipublikasikan setahun lebih awal, yaitu pada September tahun 2016, sebelum ByteDance memperkenalkan TikTok pada tahun 2012 untuk pasar internasional. Nah, Douyin itu memiliki desain sistem yang serupa dengan TikTok, namun skalanya hanya sampai dengan tingkat domestik atau Cina saja. Slide. Nah, ini jawaban yang poin B, adanya perbedaan aplikasi antara TikTok dengan Douyin tentu memiliki dampak yang terjadi pada bisnis internasional perusahaan ByteDance itu sendiri. Nah, dampak tersebut antara lain yang pertama, ada ketidakseragaman sistem informasi dan manajemen. ByteDance harus mengembangkan dua arsitektur sistem berbeda dengan antarmuka, algoritma, dan kepatuhan hukum yang berbeda pula. Hal ini menciptakan kompleksitas operasional dan peningkatan biaya pengelolaan teknologi. Yang kedua ada isu kepercayaan dan reputasi global. Beberapa negara mempertanyakan integritas dan independensi dari TikTok karena hubungannya ByteDance dengan pemerintah Tiongkok. Ini menciptakan hambatan dalam memperluas bisnis internasional karena kekhawatiran atas keamanan data dan pengaruh politik, terutama di negara-negara seperti AS dan India. Yang ketiga, kesulitan dalam mengembangkan strategi global. Dalam mengembangkan sistem informasi, umumnya perusahaan seperti ByteDance harus memiliki sistem informasi yang terstandarisasi untuk meningkatkan efisiensi global. Akan tetapi, dengan adanya perbedaan regulasi yang harus dipertimbangkan antara TikTok dan Douyin, ByteDance menghadapi keterbatasan dalam menciptakan suatu platform e-commerce atau pemasaran digital yang konsisten dengan yang beredar luas bisnisnya. Slide. Nah, untuk jawaban yang soal nomor 3 yang poin C, itu pertimbangan ByteDance atas pengembangan e-commerce di China. Jadi ada 3 pertimbangan. Jadi yang pertama ada konten dan sensor. Pemerintah China itu harus memiliki kebijakan sensor yang ketat. Mohon maaf, pemerintah China itu memiliki kebijakan sensor yang ketat serta mengatur aliran data lintas batas. Jadi, ByteDance harus memastikan bahwa sistem informasinya mematuhi undang-undang lokal seperti Data Security Law dan Cyber Security Law dari pemerintah China itu sendiri. Yang kedua, strategi organisasi global. Strategi yang paling tepat yang dapat diterapkan oleh ByteDance untuk mengembangkan e-commerce di China adalah menggunakan strategi multinasional, yaitu dengan memberikan fleksibilitas pada unit lokal dalam hal pemasaran, operasi, dan juga teknologi, sambil tetap mempertahankan kendali atas fungsi intinya. Ketiga, ada lokalisasi perangkat lunak dan teknologi. Jadi ByteDance harus menerapkan software lokalisasi atau termasuk bahasa, metode pembayaran misalnya WeChat Pay ataupun Alipay, serta antarmuka pengguna yang sesuai dengan regulasi dan tren yang ada di China. Slide. Mungkin sekian dari saya kembali ke masyarakat. Baik, terima kasih rekan Bima atas pembahasan soal nomor 3. Baik, itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.